dan penjelasan tentang persiapan teknis ya, program-program Ramadan di Masjid Seribu Berkah, termasuk nanti ada beberapa program misalnya 5 hari khatam Al-Quran, kemudian ada talaki online misalnya ya, dan beberapa program yang lain. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama bertatap muka secara online di tanggal 23 ya. Karena di situ nanti ada penjelasan teknis yang mungkin rada panjang, jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua kami mengundang untuk bisa ikut serta hadir. Insya Allah nanti flyernya disusulkan di WA Group. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin sudah sampai pembahasannya tentang syarat ya kalau nggak salah Bu Sufi. Mudah-mudahan nanti dilanjut di kesempatan malam hari ini, materinya mungkin tentang rukun ya kalau nggak salah. Atau mungkin nanti kita serahkan ke Ustazah Sufi untuk melanjutkan. Mudah-mudahan sekali lagi ini dalam rangka untuk merefresh kembali ilmu kita, pemahaman kita tentang Ramadan, dan mudah-mudahan bisa semakin memperkuat keimanan kita dan juga semangat kita tentunya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengantar itu saja barangkali kita persilahkan kepada Ustazah Yusufi Jatiningsih untuk menyampaikan kembali taujih kepada kita semua tentang fikih Ramadan. Silahkan Bu Sufi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Binikmatil iman, wa binikmatil Islam, binikmatil afiyah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Alhamdulillah H-8. Kata para ulama harus ada 4 rasa yang kita pupuk menjelang Ramadan. Yang pertama adalah rasa bahagia, karena kita akan berhadapan dengan bulan yang penuh barokah. Yang kedua adalah rasa takut nggak nyampe umurnya, takut nggak ada halangan ini itu. Yang ketiga rasa khawatir, kita tidak bisa beramal maksimal. Yang keempat adalah rasa tidak puas, rasa tidak ya tidak puas dengan amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan di Ramadan sebelumnya, sehingga yang dilakukan di Ramadan ini adalah amalan-amalan yang baik daripada tahun. Semoga apa yang kita lakukan hari ini salah satunya adalah dalam rangka memupuk rasa-rasa itu, insya Allah. Mudah-mudahan dengan rasa bahagia yang kita pupuk dengan persiapan ilmu, dengan persiapan pengetahuan, kita bisa saum dengan lebih baik, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, barangkali ada yang baru masuk hari ini di Zoom kita kali ini. Saya terlebih dahulu disclaimer dulu bahwa apa yang kita bahas hari ini adalah fikih saum Ramadan mazhab Imam Syafi'i, yang saya rujuk dari sebuah kitab yang berjudul Al-Mu'tamad, yang ditulis oleh Ahmad Al-Hayy dari Mesir ya, dosen Al-Azhar Kairo. Insya Allah mudah-mudahan momen ini bisa kita share ya, karena saya belajar bersama, niatnya belajar bersama, membacakan lah ya, mudah-mudahan. Baik, hari ini kita masuk ke bab rukun saum. Kalau di kitab ini di jilid kedua mulai dari halaman berapa nih? 127 ya. Rukun puasa itu ada 3. Pertama, harus ada orang yang melakukannya, yang memenuhi syarat. Itu saya udah bikin PowerPoint nih Pak Nurdin, cuman nggak bisa di-share ya. Dia minta bentuk PDF. Saya bukan PDF tadi.
Insya Allah ya, sedang saya desain dalam bentuk PowerPoint supaya semua materinya nanti bisa kita share ke teman-teman, bisa lebih mudah kali memahaminya daripada bosan ngelihat wajah terus ya. Nanti lah insya Allah. Kalau sudah rapi kita share ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 7 bisa kita rapi. Yang pertama adalah orang yang memenuhi syarat untuk melakukan syarat wajib puasa seperti yang kemarin kita bahas. Yang kedua adalah niat berpuasa. Itu rukun ya. Jadi mau tidak mau harus kita lakukan. Yang ketiga adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas. Ternyata teman-teman sekalian, apa namanya, bab niat aja di kitab Imam Syafi'i ini luar biasa ya. Apa namanya, detail sekali beliau sampai kasus-kasus yang saya nggak kebayang gitu akan dibahas dalam bab niat itu dibahas oleh beliau ya, di kitab Al-Mu'tamad. Kalau tentang orang yang wajib puasa sudah kita bahas kemarin ya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di poin yang kedua dan ketiga, yaitu tentang niat dan perkara yang membatalkan puasa. Tentang niat ini, Imam Syafi'i menyebutkan niat itu adanya di hati. Dia ada di dalam hati, diitikadkan, tidak wajib untuk dilafazkan. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak wajib untuk dilafazkan, tapi beliau menganjurkan untuk melafazkan, apa namanya, mengeluarkan saut, melisankan niat untuk menguatkan. Jadi beliau tidak mewajibkan, tapi beliau menganjurkan niat itu diucapkan. Nah, niat ini statusnya adalah hukumnya fardu, jadi dia wajib ya. Jadi harus benar-benar diikatkan, dan untuk menguatkannya harus dianjurkan untuk dilafazkan. Ada beberapa ketentuan di dalam kitab Al-Mu'tamad ini, ketentuan tentang niat khusus untuk saum wajib. Saum wajib itu bukan cuma saum Ramadan ya. Kalau dalam hitungan apa namanya bulan, tidak ada saum wajib kecuali di bulan Ramadan. Tapi saum wajib itu bisa jadi selain saum Ramadan, ada saum qada itu juga wajib, ada saum kafarat itu juga wajib, ada saum nazar itu juga wajib. Nah, kalau niatnya itu untuk saum yang wajib, maka niat itu harus dilakukan di malam hari. Apa yang disebut dengan malam? Sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi tidak sah kalau ada orang berniat jam 5:30 misalnya gitu ya, atau menjelang buka nih belum azan, saya besok niat puasa Ramadan lillahi ta'ala, itu kan niat, nggak sah niatnya ya di dalam buku ini. Kemudian kalau saumnya itu wajib, maka pada saat kita berniat, kita harus menyebutkan kekhususan puasa wajib yang kita lakukan itu. Apakah ini puasa, kita harus melafalkan saya niat puasa wajib, nazarkah, qodokah, atau kafaratkah. Bagaimana dengan niat saum Ramadan? Kalau niat saum Ramadan itu kita tidak diharuskan untuk menyebutkan, misalnya gini, niat saya saum Ramadan wajib fardu lillahi ta'ala gitu ya. Menurut Imam Syafi'i ya nggak apa-apa juga disebut, tapi itu tidak disebutkan karena yang namanya puasa Ramadan mah ya wajib. Dan tidak disebutkan juga lillahi ta'ala, dah puasa memang buat Allah, kita nggak sebutkan juga. Cuman para ulama beristihad ketika itu di announce gitu oleh kita, disebutkan itu sebagai penguatan. Jadi malamnya kapan saja. Yang jelas antara maghrib sampai sebelum fajar. Gimana kalau niat puasa sunnah? Nih, kalau niat puasa sunnah
boleh di siang hari, tapi ternyata ketentuannya itu sampai sebelum zuhur. Jadi ketentuannya tuh sampai sebelum zuhur. Wajibnya kita berniat itu di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang tidak berniat untuk puasa di malam hari sampai sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya. Di hadis itu eh, man lam yubayyit. Nah, kata yubayyit itu di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu maksudnya adalah memantapkan niat. Barang siapa yang tidak yubayyit, mengokohkan niat pada malam hari itu, maka tidak sah saumnya. Pada saum wajib ya, pada saum wajib. Kemudian bagaimana kalau dengan saum sunnah? Maka pada saat saum sunnah baru dikatakan sah saum sampai tenggelam matahari. Kalau orang saum sunnah itu berniat sebelum waktu zuhur. Jadi di hadisnya tuh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum min ghada? Apakah ada hidangan ghada itu makan siang? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Insya Allah ya, luar biasa. Jadi kalau di dalam hadisnya itu fragmennya gitu, Rasulullah itu di waktu duha, di waktu duha ujung, beliau tuh masih belum disuguhi apa-apa oleh Aisyah, lalu beliau ke dapur, kemudian beliau mengintip tempat-tempat makanan, lalu ketahuan oleh Aisyah, ditanya oleh Aisyah, apa yang kau cari, ya, wahai suamiku, apakah kita punya goda, punya makanan untuk menjelang makan siang, ada yang bisa kita makan untuk makan siang? Tidak ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, kalau gitu kita tahu. Nah itu menjadi dalil bahwa bolehnya saum di siang hari bagi yang berniat puasa sunnah di waktu sebelum zuhur. Masya Allah ya. Jadi, selama ini kan kita tahunya kalau puasa sunnah mah boleh ya niat di siang hari gitu. Kalau kita misalnya belum makan, belum minum, gak hubungan suami istri, ternyata kita bulan Sabar, puasa aja deh gitu. Ternyata kalau udah lewat zuhur gak boleh. Maka tidak sah. Tidak sah niat puasa untuk 1 bulan penuh di awal bulan Ramadan. Saya niat saum Ramadan sabulanan. Nggak boleh ya. Tidak sah itu saum. Jadi harus day by day. Nah, gimana kalau ada ini di dalam ini, masya Allah saya sampai ini ya, sampai membacanya tuh harus mikir berkali-kali. Ada beberapa hal yang terkait dengan niat. Gimana kalau orang itu keliru dalam berniat? Kita nggak kebayang keliru dalam berniat itu gimana gitu saya pas membacanya itu. Jadi misalnya begini, jika seseorang berniat puasa dan dia keliru ketika menentukan harinya, misalnya gitu, misalnya gini dia mau niat saum Senin Kemis gitu. Dia lupa bahwa ini hari Selasa. Maka itu saumnya di sini dikatakan jika seorang pada malam Selasa berniat puasa esok harinya dan dia menyangka jika besok hari Senin atau berniat puasa Ramadan esok hari tahun ini dan dia menyangka itu sekarang adalah tahun misalnya tahun 1418 tetapi ternyata dia tahun 1419 maka puasanya tetap sah. Tapi jika dia berniat puasa malam Senin untuk puasa malam Selasa dan ternyata besoknya itu adalah dia berniat puasa pada malam Senin untuk puasa hari Selasa padahal besoknya itu Senin gitu, maka itu tidak. Jadi harus si hari yang diniatkan puasanya itu sudah terlewati, niat puasanya di malam Selasa, padahal dia merasa besok tuh Senin gitu. Saya mau Senin Kamis nih, dia berniat puasa padahal itu malam Selasa. Gitu. Maka itu sah. Tapi kalau sebaliknya dia niat puasa Selasa,
Tapi malamnya itu dia berniat ternyata itu malam Senin, itu maka tidak sah. Aku bayang ya ada bahasan begitu ya di dalam kitabnya tasawuf. Eh, kalau kemudian niat batal di siang hari, jadi niat batal karena alasan tertentu bisa gitu. Kalau suami saya datang, saya mau batal misalnya. Ternyata itu tidak membatalkan puasa selama dia tidak melanjutkannya dengan makan minum atau hubungan suami istri. Jadi dia tetap sah. Kalau niat batal sebelum fajar, misalnya gini, sebelum fajar nih, dia niat. Lalu kemudian sebelum terbit fajar, di malam hari dia niat. Sebelum terbit fajar, apa sih? Dia niat untuk puasa di malam hari. Sebelum fajar dia membatalkan niatnya, maka tidak sah puasa besok hari karena dianggap tidak berniat. Gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kalau hukumnya mengubah niat? Maka mengubah niat itu tidak mengubah apapun. Jadi misalnya gini, orang puasa nih, terus puasa. Dia niat puasa Senin Kemis misalnya. Terus di jam 10 misalnya dia baru ingat nih, saya tuh punya kodok, mau kodok aja nggak bisa. Dia tetap pada niat awal. Bagaimana jika niat seorang wanita haid? Nah, ini perlu diperhatikan nih sama ibu-ibu, sama para gadis, mama yang punya anak perempuan. Gimana kalau niat seorang perempuan yang haid, niatnya di malam hari, haidnya belum bersih, tapi ternyata sebelum fajar belum bersih, maka niatnya sah. Ini bahasannya di ini cukup panjang ya, paragrafnya. Jadi gini, kalau ada seorang perempuan yang dia sudah makrifat betul dengan siklus haidnya, lalu dia malam hari itu walaupun dia belum bersih banget, tapi dia sudah punya zon, sudah punya keyakinan bahwa sebelum fajar itu haidnya akan bersih. Lalu dia niat, misalnya sebelum tidur dia niat, besok saya mau puasa wajib bulan Ramadan. Maka ketika sebelum fajar dia bersih, lalu dia mandi, dia sahur, maka sah puasanya. Itu niat perempuan haid. Bagaimana hukumnya? Ini juga nggak kepikiran juga. Bagaimana kalau ada seseorang berniat lalu kemudian mengucapkan insya Allah saya besok mau niat saum Ramadan insya Allah, itu ternyata bisa jadi sah puasanya, bisa jadi enggak. Kenapa begitu? Karena kalau bilang insya Allahnya dengan niat untuk meneguhkan keyakinan semoga benar-benar besok tuh saya masih hidup dan bisa puasa, maka itu sah puasa besok hari. Tapi kalau mengucapkan insya Allahnya itu karena menggantungkan niatnya, saya besok mau puasa insya Allah deh, karena besok tuh saya kerjanya berat misalnya. Itu tuh insya Allahnya orang Sunda, insya Allah rada mual. Ngerti nggak? Ada yang bukan orang Sunda di sini. Insya Allahnya orang Sunda tuh kebanyakan insya Allah rada mual. Bu, besok kita ke majlis taklimnya. Insya Allah ya nih, besok tuh kayaknya ada tamu. Nah, itu insya Allah rada mual. Maksudnya insya Allah tapi berpikir untuk tidak melakukannya. Maka kalau insya Allahnya seperti itu tidak sah puasanya.
tidak sah puasa. Hati-hati. Jadi kalau kita bilang insya Allah kan mungkin karena kebiasaan misalnya gitu ya. Saya mah udah ngamalin Al-Kahfi 2324 itu kan di Al-Kahfi 2324 itu Allah mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita mengatakan saya besok akan melakukan ini itu tanpa kalian mengucapkan insya Allah. Nah, saya mau mengamalkan itu atau karena udah kebiasaan gitu ya mengamalkan itu eh, harus diluruskan ketika itu untuk niat saum wajib. Karena kalau saum wajib itu harus clear niat. Nah, itu yang kedua tentang niat. Yang ketiga, rukun yang ketiga dalam saum itu adalah menjauhkan diri dari segala perkara yang membatalkan saum. Di dalam kitab ini disebutkan yang membatalkan saum itu makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak ada sengaja mah habis sambo pokok juga apa namanya gak batal. Atau sambil ngalindur gitu terus dia makan, minum, ngopi gitu. Ada misalnya gitu? Ada berarti mata maya di nafsunya pasti ada. Jadi makan, minum dengan sengaja maka batal. Yang kedua, yang membatalkan saum itu adalah masuknya benda ke dalam lubang terbuka dengan sengaja. Di dalam kitab ini disebutkan yang disebut lubang terbuka itu adalah hidung, telinga, mulut, kemaluan, kubul dan dulu. Mata gimana mata? Mata kan terbuka, tapi di kitab Imam Syafi'i ini mata ini tidak dimasukkan dalam kategori lubang terbuka. Nah, tidur ya. Jadi yang disebut dengan lubang terbuka itu adalah tadi ya, mulut, hidung, telinga, kubul, tubuh. Memasukkan benda yang kasat mata, kitab ini disebutkan kasat mata. Kalau yang nggak kasat mata, mungkin ya sih kita lagi bicara gini ada debu yang masuk, mungkin kan itu ya kan benda, tapi dia tidak kasat mata. Tapi kalau dia kasat mata terlihat oleh kita, terasa masuk, maka itu batal. Yang ketiga yang membatalkan itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah di bab muntah ini bukan hanya menjelaskan tentang muntahnya ya. Ada juga kalau kita menelan ludah itu kan nggak batal. Tapi kalau ludah itu ternyata pas kita mau nelen itu kemudian nggak sengaja ada, kalau sih bahasa Indonesia-nya ya, cehil itu apa sih? Ada yang ngerti? Cehil itu apa? Selilit. Selilit apa selulit? Selilit. Misalnya siang hari pas kita mau ini kan suka ada tiba-tiba gitu udah apa gitu ada yang nyelip gitu tiba-tiba kan dia suka keluar sendiri tuh. Nah pas kita mau nelen ludah ada sesuatu pas kita rasa ini kayaknya nasi nih. Nah kalau kita telan batal. Walaupun menelan ludah itu tidak batal, tapi kalau ada benda dari mulut kita dan itu bukan bagian dari air ludah, maka batal. Gimana kalau gusi berdarah? Itu juga termasuk benda selain air liur dalam buku ini. Kalau misalnya kita lagi saum siang hari, terus tiba-tiba gusi kita berdarah, maka nggak boleh ditelan. Itu termasuk nanti memasukkan benda ke dalam lubang terbuka. Begitu juga kalau ada orang yang punten, kan suka ada tuh orang yang karena dia sinus kayak saya gitu, itu sering ingus tuh keluar dari laring mulut ya, dari atas masuk ke mulut, itu kan jaraknya dekat banget tuh ke kerongkongan.
maka itu jadi batal kalau ditelan walaupun itu aslinya ada di dalam tubuh kita. Tapi sejatinya itu adalah bukan sesuatu yang ada di dalam mulut. Maka kalau kasus seperti itu batal saum. Lalu yang berikutnya adalah yang membatalkan saum adalah hubungan suami istri di siang hari secara sengaja. Alhamdulillah ya, sekarang mas syariatnya itu hubungan suami istri di siang hari. Kalau dulu syariatnya itu adalah malam hari juga tetap nggak boleh. Jadi kalau dulu sebelum turun ayat 187 surat Al-Baqarah, syariat saum itu adalah buka waktu maghrib, di situ dia boleh makan, di situ dia boleh minum, kemudian kalau isya datang udah nggak boleh lagi makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Nah, sampai ada satu kasus sahabat, seorang sahabat dia bekerja dalam keadaan apa namanya parah gitu, pekerjaannya berat gitu. Kemudian dia sampai ke rumah sebelum maghrib karena saking kelelahannya orang itu kemudian gogoleran, gogoleran apa leyeh-leyeh gitu ya, leyeh-leyeh sambil menunggu istrinya mempersiapkan buka. Ketika makanannya sudah siap, si istrinya tuh berpikir kasihan nih, suami saya sepertinya lelah banget gitu. Pas dia bangun itu tinggal beberapa waktu menjelang eh, habisnya waktu berbuka, akhirnya dia nggak sempat makan. Habis itu malam itu dia terus sampai akhirnya besoknya dia kepayahan. Ada lagi kasusnya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia termasuk yang batal puasanya karena mencampuri istrinya di malam hari. Datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengakuan bahwa dia berhubungan, dan itu tidak cuma Umar bin Khattab yang melakukan itu, ada beberapa sahabat yang batal puasanya di malam hari. Jadi kalau dulu di malam hari itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh hubungan suami istri. Maka sejak turun ayat 187 di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagimu pada malam bulan Ramadan ketika kamu siam, apa yang dihalalkan ya rofasu ila nisaikum, apa namanya, mencampuri, mendatangi ila nisaikum, kepada perempuan, kepada istri. Kenapa? Kata Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Ini termasuk bahasan yang buat saya pribadi menjadi bahasan spesial. Kenapa di bulan Ramadan itu Allah spill kalimat hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna dalam rangkaian ayat yang berbicara tentang konteks fikih Ramadan. Insya Allah. Itu sebuah, kalau buat saya pribadi ya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah dalam memahami. Kalau buat saya pribadi, petikan ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu memberikan apa ya? Memberikan isyarat kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu sangat potensial buat kita untuk bisa meningkatkan kualitas keharmonisan suami istri. Keberkahan Allah ketika kita buka bersama, saum bersama, tadarus bersama, tarawih bersama. Kemudian kalau Ramadan mah meureun ya gitu, orang tuh nggak gampang baper, nggak gampang marah, nggak gampang kecewa gitu kan, berlapang dada, tenang dan lain sebagainya. Sehingga sangat mungkin terjadi peningkatan kualitas keharmonisan suami istri di bulan. Nah, jadi berhubungan suami istri dengan sengaja di malam hari. Kecuali kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ada nggak sih yang gitu? Ada kali ya. Lupa misalnya gitu ya. Gimana kalau dia tidak berhubungan, tapi dia sekedar main-main dengan istrinya, bercumbu, apa, ya bercanda-canda. Tapi kemudian dia
punten, keluar maninya, maka batal saum. Walaupun tidak terjadi tukul, tidak terjadi hubungan. Begitu juga kalau seseorang itu melakukan masturbasi sendiri, ya onani sendiri dan seterusnya, itu batal. Yang keenam yang membatalkan saum itu adalah haid dan nifas. Nah, jadi walaupun tinggal 5 menit menjelang begitu haid maka batal saum. Nggak boleh kita apa namanya mempunyai pikiran busuknya 5 menit Allah kan maha pengampun gitu. Nggak boleh ya. Walaupun cuma tinggal 5 menit menjelang buka, tetap tidak boleh. Maka kaidahnya di dalam apa mengkodok yang eh, haid itu di ayat 185. Kata Allah ketika Allah menyebutkan eh, walitukmilul iddah walitukabirullahu ala ma hadakum. Itu ketika Allah menyebutkan kaidah untuk qada, walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah hitungan. Kalau misalnya 7 hari, ya 7 hari bayar. Kenapa? Walitukabirullah, karena kita qada itu untuk mengagungkan Allah. Nggak boleh walaupun tinggal 5 menit menjelang buka. Kan itu kadang-kadang nggak boleh ya, nggak boleh tuhul, gitu. Nggak boleh gedek. Ya kok gitu, aduh ya puasa puasa, nggak boleh. Allah nggak akan salah hitung dengan amal saleh yang dilakukan oleh hambanya. Makanya apa bacaan kalau kita haid, apa kalau kita haid, apalagi sedang puasa, bacanya Alhamdulillah ada kulli syai. Segala puji atas segala sesuatu yang Allah putuskan. Karena Allah itu yang paling tahu kan presisinya gitu. Bahwa hari ini si Anu jam sekian harus keluar darah kotornya gitu. Kan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak saum karena taat kepada Allah itu dapat pahala. Jadi kalau saya sampai hari ini punya keyakinan betapa beruntungnya jadi perempuan di dalam Islam karena ketika bulan Ramadan tuh dia dapat spesial. Tidak saum karena haid, karena nifas gitu ya. Jangan berpikir semuanya nanti harus kodok, jadi pusing berat ya. Gak boleh. Kita justru harus berpikir kalau kita 7 hari haid, maka kita mendapatkan pahala taat kepada Allah dalam 7 hari itu kita enggak saum. Nanti kodoknya kita dapat lagi pahala. Nah, jadi membatalkan saum ketika seseorang itu haid dan nifas. Kemudian berikutnya yang membatalkan itu adalah gila dan murtad. Jadi kalau orang sedang saum, alhamdulillah ya, kan ada kayak gitu. Mungkin di akhir zaman ada kali. Kan kata Rasul ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada yang sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Kalau ternyata di tengah-tengah saum dia murtad, maka serta-merta saumnya batal. Karena kemarin kita berbicara salat wajib saum, salah satunya adalah muslim, mukallaf, baligh. Jadi begitu dia murtad, otomatis dia batal. Batal puasa bagi orang yang membekam dan orang yang bekam. Ini terkait dengan hukum membekam ya. Bentar, ini kita sini. Itu 7 hal ya. Tadi 7 hal yang membatalkan saum. Itu yang tadi Bapak. Jadi makan, minum dengan sengaja, masuknya benda ke dalam lubang yang terbuka, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja, atau keluar sperma walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, masturbasi, haid atau nifas, dan gila atau muntah. Itu 7 hal yang membatalkan.
Adapun tentang bekam, nah ini adalah termasuk hal yang dihindari ya. Adapun tentang bekam, ia tidak membatalkan puasa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan beliau sedang berpuasa. Beliau juga berbekam dan beliau sedang ihram. Begitu juga hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan beliau sedang berpuasa. Akan tetapi kalau orang yang berbekam itu memiliki kelemahan, misalnya kalau dia berbekam sambil puasa sakalor gitu, sakalor tenon aku apa ya sakalor ya payah lah gitu sampai dia pusing 7 keliling gitu terus berkunang-kunang mau pingsan gitu, maka nggak boleh orang itu berbekam. Ya artinya kalau misalnya bisa dihindari, tidak terlalu urgent, terus kita nyarbot lah gitu ya, nyarbotnya apa, nyadar body gitu ya, kapasitas tubuh kita seperti apa, maka sebaiknya dihindari. Itu yang membatalkan puasa. Lalu berikutnya adalah yang disunnahkan dan dimakruhkan dalam puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Jadi nggak boleh sok solehah gitu ya. Udah azan teh saya mah biar dapat pahala tambahan. Bukanya mau nanti aja Isa, nggak boleh. Bismillah. Mana sih minum? Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka puasa, kata Rasulullah SAW. Jadi itu bagian dari Allah tuh senang kalau kita menyegerakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa, yaitu ketika dia berbuka dan nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyegerakan itu sunnah. Bagaimana cara menyegerakannya? Begitu kita mendengar adzan, kita baca bismillah, kemudian kita iftar dengan seteguk air, lalu setelah itu kita berdoa. Zahabat dhamma Allah, talatil urutu wa sabatal ajr insyaallah. Saya menghafal itu maksudnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika astartu. Kan? Dengan Allah, dengan rezeki yang Allah berikan, aftar tuh saya iftar. Nah, setelah kita membaca doa itu, sebaiknya kita tidak langsung makan yang lain-lain, koloknya bla 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 gitu, tapi kita berdoa. Kita berdoa tuh karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, kita disunnahkan untuk berbuka dengan rutob, dengan kurma. Kalau rutob kan kurma basah ya, atau dengan kurma kering. Itu termasuk perkara sunnah. Jadi sebisa mungkin di bulan Ramadan itu kita berusaha untuk melakukan semua yang sunnah. Karena pahala sunnah kalau dilihat dari sholat ya, pahala sholat sunnah di bulan Ramadan itu setara dengan pahala sholat wajib di bulan lain. Jadi bobotnya itu luar biasa. Maka kita usahakan ya, yang sunnah-sunnah itu kita kejar. Apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air, karena air itu sangat mensucikan. Jadi yang diutamakan itu dengan kurma dulu. Kalau kita punya, ya makanya ya di apa salah satu ihtisaban kita, apa ihtisaban itu ngitung-ngitung supaya kita dapat pahala gitu. Salah satu ihtisaban itu adalah bagaimana kita komitmen melakukan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, berdoa ketika kita berbuka puasa. Baik dengan doa Allahumma laka sumtu, dhahabat dhama'u, inna somi inda fitrah, dan seterusnya ya, ada beberapa teks doa. Kalau di Indonesia yang paling terkenal itu Allahumma laka sumtu. Yang kedua yang paling terkenal itu dhahabat dhama'u.
Itu disunahkan. Yang keempat, memberi makan orang berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa Allah kurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Itu sunnah. Bagaimana ikhtisaban kita, persiapan kita, keseriusan kita mengejar pahala Allah dengan sunnah ini. Mari kita tentukan di bulan Ramadan. Mari kita rancang dari hari ini. Gimana caranya supaya setiap hari kita ngasih makan orang yang buka di bulan Ramadan? Itu banyak ide-idenya ya. Yang kelima adalah makan sahur. Makan sahur itu mindset kita jangan berpikir bahwa makan sahur itu adalah supaya kita nggak lemes, supaya kita nggak lapar. Kalau orang berpikirnya seperti itu, ada orang yang udah biasa kan, saya mah nggak sahur juga kuat. Kok puasa teh nggak usah dibangunin lah, saya mah enggak. Walaupun kita hanya dengan seteguk air, maka di situ ada keberkahannya. Makan sahurlah kalian, kata Rasul, karena pada sahur itu ada keberkahan. Berkahnya apa? Pertama, kita bangun di sepertiga malam. Ketika Allah turun ke kaki langit bumi, mengabulkan siapa yang berdoa, memberi siapa yang meminta, mengampuni siapa yang bertobat. Itu di luar bulan Ramadan aja sepertiga malam itu udah spesial. Apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Apa best in the best lah gitu ya. Utama di atas utama. Jadi waktu sahur itu kita bisa menguatkan niat kita. Kalau tadi yang pertama karena itu waktu yang sangat spesial. Yang kedua, dengan sahur itu kita bisa menguatkan, oh iya, besok nanti itu saya akan puasa. Yang ketiga, kenapa sahur itu apa namanya mendapatkan keberkahan? Bisa jadi di dalam air minum, di dalam makanan yang kita makan itu, karena kata Rasul itu ada berkah. Mungkin nggak seberapa yang kita makan, tapi bisa jadi dengan berkahnya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ketika kita bersahur. Lewat makanan itu Allah turunkan berkah, lewat minuman itu Allah turunkan berkah. Jadi sahur itu kita harus paksakan sebagai bagian dari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buka harus diawalkan, maka sahur itu diakhirkan. Tidak tidak apa namanya? Tidak baik kalau sahur itu misalnya gini, lilir. Lilir itu apa? Lilir apa sih bahasa Indonesianya? Bangun di tengah malam gitu. Itu kan harus, kalau bahasa Kerja. Indonesia mah harus satu kalimatnya, terbangun di tengah malam. Bahasa Sunda mah cukup satu kata dong, lilir. Lilir jam 1, mau sahur gitu. Itu tidak bagus. Jadi sahur itu kata Rasulullah, umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Yang ketujuh, sunnah mandi junub menghilangkan hadas sebelum fajar. Itu sunnah. Walaupun tidak membatalkan puasa, tidak menggugurkan niat. Kalau ada orang terbangun misalnya, dia bangunnya sih sebelum fajar, tapi dia paciwah gitu menyiapkan apa namanya, menyiapkan makan sahur anggota keluarganya, sehingga ketika dia selesai sahur, keburu azan, dia belum sempat untuk toharoh, itu makruh hukumnya dan disunahkan dia toharoh sebelum fajar. Yang kesembilan, disunahkan di bulan Ramadan ketika kita sahur itu memperbanyak amal saleh. Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah, mana yang paling utama? Beliau menjawab, bersedekah di bulan Ramadan. Menyantuni anak yatim, mana yang paling utama? Menyantuni anak yatim di bulan Ramadan. Barang siapa yang menyantuni anak yatim di bulan Ramadan, maka Allah akan menyantuni anak-anak yatimnya kelak. Allah akan ngurusin anak-anak yatimnya kelak.
Mana silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi di bulan Ramadan. Maka salah satu ikhtisabannya kita, persiapan kita serius untuk mengejar pahala Allah di bulan Ramadan adalah dari sekarang kita siapkan. Siapa yang mau kita silaturahmi nanti di 30 hari bulan Ramadan. Caranya gimana? Caranya cek phone kita. Siapa dari saudara kita, rekan kita, sahabat para orang tua kita, paman-paman, bibi-bibi, uwa-uwa jauh yang tidak pernah kita sapa karena merasa tidak punya kepentingan, keperluan. Biasanya kalau kalau yang jarang banget itu baru kita sapa kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ada yang meninggal, ada yang sakit itu baru. Itu Masya Allah. Jadi semua amal soleh itu kita lakukan di bulan Ramadan itu sunnah kita apa namanya berupaya untuk mencari amal soleh itu. Disunahkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Eh, Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu dalam sebuah keterangan satu ayat itu setara dengan menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Nah, salah satu program Masjid Seribu Berkah adalah khatam 5 hari ya. Jadi nanti kalau yang perempuan, yang laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu itu masing-masing nanti ada. Nanti tanggal 23 kita paparkan seperti itu ya teknis saya. Bu Susi, Kemudian izin. labek, Sudah jam 20.47. Masya Allah, Alhamdulillah. Sedikit lagi ya, Mangga, mangga, mangga. Mangga. Tadi apa? Sedekah, memberi makan, memberi minum, kemudian tilawah Al-Quran, menyambut silaturahmi, menyantuni anak yatim. Begitu juga disunahkan memperbanyak sholat sunnah. Nah, karena sholat sunnah di bulan Ramadan setara dengan pahalanya sholat wajib di bulan lainnya. Jadi kalau misalnya di hari-hari biasa kita tidak otomatis untuk sholat rawatib, paksakan di bulan Ramadan rawatib itu harus full 10 rakaat atau 12 rakaat. Kita nggak pernah sholat duha di bulan Ramadan, paksain supaya setiap hari minimal 2 rakaat duha mah gitu ya. Sholat tarawihnya, tapi kan sholat tarawih itu nggak wajib Bu Sufi. Itu kan sunnah. Rasul juga tidak sholat tarawih tiap hari. Betul. Rasul tidak sholat tarawih tiap hari. Tapi Rasul pada Isya tidak tarawih. Setelah Isyanya beliau bangun sholat sampai menjelang sahur. Jadi habis Isya tidur, bangun lagi jam 12 malam, dari jam 12 malam itu sampai menjelang sahur beliau sholat. Nah, jadi kalau kita pakai dalil nggak usah terawih tiap hari, kali dan Rasul juga tidak tiap hari. Bangunnya gimana gitu ya? Salah sunat. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan tanpa memerintahkan mereka dengan suatu keharusan. Jadi beliau sendiri khawatir dianggap mewajibkan, maka beliau tidak memutlakkan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang koma di sini adalah koma itu artinya ajak gitu ya, seperti bermakna salat. Di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban itu akan Allah ampuni. Jadi saum dengan qiyam, saumnya di siang hari, qiyamnya di malam hari, itu yang menjadi wasilah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian disunahkan juga seorang yang berpuasa di bulan Ramadan mengejar Lailatul Qadar. Itu disunahkan. Mengejar Lailatul Qadarnya gimana maksudnya? Cara yang paling direkomendasikan Allah dan Rasulnya adalah dengan etikaf. Walaupun bukan berarti orang yang etikaf pasti dapat Lailatul Qadar, dan bukan berarti orang yang tidak etikaf pasti tidak dapat Lailatul Qadar. Enggak. Kalau ada orang yang etikaf ke masjid, bawa bantal, datangnya pada Isya pada tarawih jam 10 datang, bawa bantal ngagoler terus sampai subuh misalnya gitu ya. Belum tentu dia lebih baik dibanding dengan misalnya ada seorang anak
yang ngejagain ibunya di rumah sakit, tapi sepanjang malam dia menjaga ibunya itu dia tilawah, dia zikir, dia sholat sunnah. Jangan-jangan yang dapat Lailatul Qadar itu yang nggak itikaf di masjid, tapi dia serius mengejar semua amal soleh di malam Lailatul Qadar, di malam 10 hari terakhir. Sampai sini dulu. Nanti baru kita masuk di perkara-perkara yang makruh. Nah, ini ibu-ibu harus ini nih, karena setelah saya baca, ini banyak ibu-ibu yang melakukannya. Makruh hukumnya ya. Eh, Apa yang salah satu yang makruh yang suka dilakukan sama ibu-ibu? Mencicipi masakan. Ternyata ada syaratnya. Ada syaratnya apa mencicipi masakan itu boleh, tapi ada syarat. Besok kita lanjut ya. Insya Allah. Mangga Pak Nurdin, kita Baik, intip Masya dulu Allah, chatnya. jazakumullah khair, Ustazah. Ternyata detil sekali ya dalam. Iya betul. Saya pas baca Jadi, gak kepikiran. baik, jadi memang kudu ini ya, kudu baca-baca lagi, atau mungkin dulu juga pemahamannya masih ya antara paham dan nggak paham. Mungkin sekarang tuh masih kesempatan gitu ya, Bu Sufi. Apalagi ini tadi sudah dijelasin detil gitu ya. Saya jadi ini ya, sampai soal apa tadi selilit yang masuk ke dalam kerongkongan. Mungkin kita nggak kebayang ya. Kan bisa saja misalnya kalau kita mungkin lewat lah ya, mungkin anak-anak kita gitu. Kenapa habis sahur mungkin kudu sikat gigi itu kan. Iya. Ya, ternyata luar biasa hikmahnya ya. Sampai Kadang-kadang udah sikat sedetil gigi itu juga gitu. ada aja tuh yang nyelap-nyelap. Baru keluar Iya. di siang hari. Masya Insya Allah Allah. ya, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal yang barangkali itu kan sebetulnya nggak sengaja ya Bu ya. Cuman kalau Iya. kita udah tahu begini kan jadi Lebih hati-hati. lebih Nah, hati-hati. pentingnya kita mengetahui ilmu secara lebih detail itu adalah lebih berhati-hati, lebih Hmm, warok di dalam betul. melakukan karena ini perkara wajib kan. Baik, Masya Jadi Allah. harus hati-hati. Baik, Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Mudah-mudahan tidak lebih Ini dari di chat jam dua ada puluh nih. satu. Mengingat besok mungkin masih ada agenda masing-masing ya. Baik, Bu, silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom Ada yang komentar. masuk nih Pak Nurdin Hmm, satu. silahkan Bu. Terima Di kasih chatnya. Kang siapa ini Faris Fajar, Masya Allah hadir Sukabumi. Hadir. Mohon nasihatnya bagaimana cara mengatur ibadah di bulan Ramadan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit yang kerja shift agar dalam bulan Ramadan tetap terjaga dalam amalan-amalan sunnah. Masya Allah, tabarakallah itu ya. Eh, Apa namanya tenaga kesehatan itu termasuk pekerjaan yang apa namanya vital gitu ya, dururiyah gitu, yang vital. Maka berpikirlah untuk optimal pada kadarnya walaupun belum tentu maksimal. Jadi jangan lupa dari sekarang tuh berdoa aja Bu. Kalau saya tuh berpikirnya pokoknya dari sekarang berdoa. Misalnya Ibu, ya Allah mudah-mudahan saya kalau pas giliran shift saya tuh pasiennya nggak terlalu rame, saya bisa tilawah, saya bisa baca surah sunnah. Berdoa Bu dari sekarang. Tadi ada yang chat saya, dia kirimin apa namanya, kirim sedekah, terus apa minta doa sebagai tawasul agar dapat Lailatul Qadar. Coba, itu kan ihtisabannya serius banget gitu ya. Maksudnya Lailatul Qadarnya belum Ramadannya aja belum nyampe gitu kan. Tapi dia sudah berpikir merayu Allah dari sekarang agar diberikan kemudahan itu kan luar biasa. Itu yang disebut ihtisaban. Coba. Jadi selama ibu ihtisaban, ihtisaban itu mencari-cari, ngakal-ngakalin, ngatur-ngatur, merencanakan, merancang supaya ibu dapat pahala. Jadi nanti kalau Ramadan ketika sif-sifan gimana caranya supaya saya dapat pahala ya? Kalau saya lagi nangkring di ruang pasien atau di ruang perawat atau di IGD dan seterusnya, kira-kira apa yang mungkin ibu lakukan? Mungkin tilawah mah nggak bisa lah Bu Sofi. Gimana mau tilawah misalnya di UGD orang yang datang banyak. Tapi ibu kan bisa zikir ketika apa melayani pasien, ketika munti, ketika apa.
Hati kita kan bisa tetap zikir. Nah, dilatihnya dari kapan? Dari sekarang. Riadohnya, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, para pencinta Allah itu adalah orang yang bisa ramai dalam sepi, bisa sepi dalam ramai. Dia bisa ramai dalam sepi itu apa? Orang yang bangun tengah malam. Orang yang bangun tengah malam ketika orang sepi dia rame dengan Allah, dia galecok. Galecok itu apa sih? Dia ngobrol dengan Allah. Dia rame dalam sepi, tapi dia juga bisa sepi dalam rame. Orang lagi hirup pikuk di pasar lagi kerja, tapi dia bisa sepi berhalwat dengan Allah dengan zikir. Selama kita fokus, Bu, untuk optimal dengan apapun yang ingin kita kejar gitu, insya Allah. Minta sama Allah. Mudah-mudahan nanti pasifnya itu apa secara rehat masyarakatnya gitu ya, nggak banyak. Kalaupun ada pasien, misalnya pasien itu orang soleh yang membuat kita tenang, jadi kita bisa zikir dan barakallahu fiik. Kalau safar boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau safar boleh tidak berpuasa. Misal saat mudik, berangkatnya pada subuh, sebaiknya tetap sahur dan niat puasa dulu, langsung tidak puasa. Jadi Bu, kalau misalnya kita berangkat, gini, saum itu di ayat 184. Ketika Allah mengatakan tentang rukhsah, maka di ujungnya itu ketika Allah mengatakan wa anal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, barang siapa yang tidak mampu maka dia memberi makan orang miskin dengan satu faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, melebihkan kalau punya kemampuan itu lebih baik. Di ujungnya Allah mengatakan antasumu khairul lakum kuntum ta'lam. Saum itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau kita safar, kita sahur aja dulu tuh biasa. Sahur dulu, kita niat saum dulu. Nanti di perjalanan itu kita lihat apakah ada kepayahan di situ. Kalau di situ ada kepayahan dan itu membahayakan jiwa kita, baru boleh berbuka. Jadi jangan niatkan besok saya nggak puasa, buah mah apa? Kali-kali aja gitu, tiba-tiba karena satu dan lain hal mudiknya teh nggak jadi, misalnya gitu, ayo terus sudah tidak niat puasa kan? Jadi tetap niat puasa. Ya. Saya pernah niat puasa kodok, tapi ketika siang hari diajak makan sama teman dan akhirnya saya batalkan puasa. Nggak boleh. Kalau puasa wajib, puasa kafarat, puasa nazar, puasa kodok itu jatuhnya adalah puasa wajib. Yang boleh dibatalkan itu adalah puasa sunnah. Itu pun kalau kita tidak membatalkan menjadi masalah dalam muamalah kita, misalnya teman kita jadi tersinggung dan lain sebagainya gitu, itu boleh buka. Kita dapat pahala dua, pahala puasa sama pahala menghormati. Tapi kalau misalnya sholat wajib, tak boleh. Semoga Allah mengampuni kita semua ya. Diganti aja Bu, kodonya diganti. Kalau pas datang haid, katanya kan baiknya menghormati Ramadan, tetap lanjut berpuasa. Sedangkan ketika waktu buka puasa, baiknya kan menyegerakan berbuka. Jadi kalau datang haid siang hari, buka dan membatalkan, bukalah. Tapi misalnya gitu, kita hanya meminum misalnya, hanya kaitan ihtisaban untuk silaturahmi di bulan Ramadan. Artinya silaturahmi itu ada yang hubungan darah. Oh iya, ada silaturahim, ada silaturahmi. Dua-duanya baik. Tapi kalau yang disebut silaturahim itu yang apa namanya eh, yang disebutkan di dalam hadis memutuskan silaturahim itu bisa. Jadi kalau silaturahim itu adalah asilah menjaga hubungan ar-rahim dengan yang satu rahim. Jadi artinya yang punya kaitan nasab. Nggak boleh memutuskan silaturahim itu ini maksudnya. Tidak boleh memutuskan hubungan yang tersambung karena nasab. Tapi kalau dengan teman, eh, tangga, gitu, kerabat kerja itu silaturahmi. Menyambungkan ar-rahmi
atau rasa kasih sayang. Jadi kalau kita reuni lah, kemudian apa bihalal bihalal, tapi di situ bukan menyambungkan silaturahmi, tapi menyambungkan kebencian, jadi ingat lagi sama itu atau tersambungnya tuh karena ada mantan, itu bukan masuk kategori silaturahmi. Tidak ada kebaikan dalam apa namanya pertemuan yang seperti itu. Ya gitu ya Bu ya. Jadi bedanya antara silaturahmi dan silaturahmi. Terus di bulan Ramadan mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Ya silaturahmi, yang silaturahim, tapi pasti lebih prioritas silaturahim. Karena itu yang harus lebih kita utamakan untuk kita hubungi, untuk kita jalin ukhuwahnya kan. Cari tuh paman, bibi, uwa, keponakan yang lama tidak kita apa namanya hubungi gitu ya. Oh itu senang banget. Kita hubungi terus kita minta maaf, maaf bang, saya tuh jarang menghubungi, lamun bahasa Sunda maaf kita joledan, hapunten gitu ya. Hapunten, mohon maaf ini ada kiriman sedikit, misalnya gitu. Kita kirimin paket, kita kirimin transferan, wah itu seneng banget. Itu menyambung silaturahmi. Baik, Selamat intisaban persiapan. siap, insya Oke, Allah. Cukup barangkali ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaan sudah siap. selesai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, insya Allah nanti bisa dilanjut ya. Jumat malam, Sabtu, Ya. insya Allah besok malam ya. Di posting di grup juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau misalnya siangnya kepikiran mau tanya ini, tulis aja dulu di grup. Itu bisa bisa jadi referen saya ketika kita membahas di sini ya. Ah Mungkin ya. pas dengar nggak kepikiran kan kalau udah jam segini mungkin dengarnya juga ada beberapa yang bilang ke saya Bu Supi saya ketiduran gitu katanya. Jadi Ya, kepikirannya siang tulis siang di grup nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita bahasnya baik, di sini. baik. Baik, jazakumullah khair, Bapak Ya Ibu Allah. rahimakumullah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah menjadi saksi atas kesungguhan kita Amin. untuk mempersiapkan Ramadan kita yang lebih baik di tahun ini. Semoga Allah kuatkan iman kita untuk melakukan yang terbaik. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah karuniakan kita rezeki Lailatul Qadar. Amin insyaallah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair, Bu Allah Sufi, khair. Ustazah Sufi. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian ketiga di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada Bapak dan Ibu yang Alhamdulillah masih bertahan sampai akhir ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus sehingga kita bisa menyimak kajian-kajian yang diselenggarakan. Alhamdulillah terakhir dari kami, Masjid Seribu Berkah, mohon izin menyampaikan sedikit di kolom eh, deskripsi WA Grup Sahabat Ramadan Berkah sudah kami titipkan di situ ada nomor rekening yayasan. Berikut juga program Ramadan yang insya Allah kita akan selenggarakan selama 1 bulan. Bapak dan Ibu kami membuka kesempatan infak sedekah. Barangkali Bapak dan Ibu berkenan untuk menambah amal solehnya. Insya Allah kami siap menerima dan menyalurkan sesuai dengan kebutuhannya atau porsinya masing-masing. Itu barangkali dan insya Allah nanti rekamannya akan kami share. Namun sebelumnya kami upload dulu di YouTube supaya nanti tidak terlalu berat ya. Itu barangkali dari saya atas nama pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita di kesempatan malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Waalaikumsalam khair. warahmatullahi Pamit wabarakatuh. semuanya. Jazakallah khair Assalamualaikum. Ustazah.